bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Nya pada malam hari ini. Untuk mengawali persekutuan doa malam hari ini, kita angkat pujian Ku Bersyukur Padamu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada pernah aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau kami memiliki Allah yang baik di dalam hidup kami, Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami, Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Ya Bapa, kiranya tangan-Mu yang kuat kuasa itu memegang tangan kami, agar kami boleh melihat dan merasakan kasih-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata.
Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Shalom saudara-saudara, renungan malam ini adalah kesaksian pribadi saya. Saya beri judul Dalam Gendongan Allah. Firman Tuhan saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, penyataan Allah, komitmen Allah kepada bangsa Israel pilihannya di dalam ayat ini menolong saya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang pernah mengganggu pikiran saya, yaitu pertanyaan, kalau Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu, mengapa saya harus tetap berdoa? Saudara-saudara, semoga kesaksian saya ini bisa memberkati saudara-saudara yang mungkin ada yang masih bergumul dengan pertanyaan yang sama. Berikut adalah kisah saya menemukan jawabannya. Jadi waktu itu saudara-saudara, saya ikut sebuah camp, retreat, tempatnya di Hotel Bedugul di Bali. Di hotel itu ruang makannya itu ruang makan terbuka di balkon lantai 2. Jadi sambil makan, saya bisa menikmati pemandangan yang indah di sekeliling. Saya bisa melihat rindangnya pepohonan di sekeliling saya. Termasuk saya bisa melihat banyak kera. Lalu saudara-saudara, saya mulai memperhatikan dengan serius. Dan saya melihat banyak kera yang bergelayutan ke sana kemari itu ternyata sambil menggendong bayinya. Dan saya lihat bayi kera itu memeluk dada ibunya, induknya. Melihat itu saya jadi khawatir juga saudara-saudara. Saya membayangkan kalau sampai pelukan bayi kera itu terlepas, mereka pasti akan mati, terhempas ke batu-batu karang yang terjal di pantai di bawah balkon sana itu. Tapi saya lihat saudara, bayi-bayi kera itu nampak nyaman-nyaman saja, nampak merasa aman saja, tidak takut jatuh. Mereka hanya fokus melakukan yang mereka bisa, yaitu memeluk erat induknya. Induk kera sendiri, saya perhatikan tangannya fokus pada ranting dan dahan, fokus bergelayutan dari pohon ke pohon. Ya. Sambil sesekali, ya, beberapa kali induk-induk kera itu mendekati meja makan kami, memancing kami untuk melempar remah-remah makanan. Dan setiap kali mereka mendapat remah-remah makanan, induk-induk kera itu membaginya dengan bayinya. Bahkan selama retreat di situ 3 hari, saya sering melihat remah-remah makanan yang saya lemparkan itu seluruhnya diberikan kepada bayi kera itu. Saat itu saudara, saya teringat ayat firman Tuhan di Yesaya 46 ini. Saat itulah saya dibukakan, memperoleh jawaban atas pertanyaan saya tentang doa tadi. Saya dibukakan saudara, bahwa kurang lebih seperti itulah doa. Seperti relasi atau interaksi antara induk kera dan bayi kera itu. Apakah Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu? Jelas. Dan Allah selalu menggendong kita. Selalu membawa kita
berpetualang dengan Dia. Membawa kita secara berkala juga ke tempat-tempat, ke situasi-situasi hidup, pengalaman-pengalaman hidup yang bisa terasa menakutkan, mengkhawatirkan buat kita. Tapi di tempat-tempat seperti itulah justru tersedia makanan rohani yang kita butuhkan bagi pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara, seperti itulah bagian Allah yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasa itu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena berdoa itu adalah bagian kita, tanggung jawab kita, saudara-saudara. Seperti memeluk erat induk kera itu. Berdoa adalah ekspresi kita bahwa Tuhan, aku mau lekat kepadamu. Aku memasrahkan diriku kepadamu. Ya. Kemanapun engkau bergelayutan membawaku, apapun jawabanmu atas doa-doaku, aku pasrah. Sekaligus aku percaya engkau tahu apa yang kubutuhkan, makanan yang kubutuhkan. Engkau tahu yang terbaik untukku. Saudara, seperti itu doa. Mohon perhatikan baik-baik ucapan saya di awal tadi. Tadi saya bilang bahwa doa itu kurang lebih seperti kera-kera yang saya lihat dari balkon hotel itu. Jelas, Allah bukan induk kera dan kita bukan bayi kera. Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah itu Bapa yang baik yang selalu menggandeng tangan kita. Bahkan melalui nabinya Yesaya ini, Allah menyatakan komitmennya untuk siap menggendong kita, anak-anaknya, umat pilihannya, terutama di situasi-situasi buruk kita. Sebab itu saudara-saudara, walaupun kenyataan hidup ada karang-karang terjal di bawah sana, ada godaan dosa, ada berbagai bencana di dunia ini yang siap menanti kita jatuh, siap menghancurkan hidup kita. Tetapi selama kita berdoa, selama kita memeluk erat Allah lewat doa-doa kita, saya percaya kita tidak perlu khawatir berlebihan. Karena kita akan aman di dalam gendongan Allah. Sebab itu rekan pendoa, mari kita terus bertekun dalam kehidupan doa-doa kita, disiplin doa kita. Baik doa-doa bersama, terutama doa-doa pribadi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, di tengah belantara kehidupan dunia ini, kami bisa tersesat, bisa mengalami berbagai bahaya, dan bisa melemahkan iman kami kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu menggendong kami. Mampukan kami setia juga memeluk-Mu erat-erat di dalam disiplin doa-doa kami. Karena kami percaya apapun situasi hidup kami akan aman bersama-Mu. Iman kami tetap kuat selama kami memeluk-Mu erat-erat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Selamat bersyafaat rekan-rekan pendoa.